Wanita manis ini punya nama indah, Sweta Kusuma Gatra Subardia, tapi kisah hidupnya tidak seindah namanya. Dia lahir di Jogja, Juli 1989. Di usia 25 tahun pada 2014, Sweta yang biasa dipanggil Tata menikah dengan Saufur Rahman. Mereka dikaruniai 2 anak laki-laki, yakni Panji yang lahir pada 2015 dan Faiza 2017. Tapi sayang pernikahan itu tidak langgeng dan berakhir dengan perceraian. Kedua anak ikut Tata. Untunglah Tata mandiri dan bekerja sehingga dia bisa menghidupi dirinya dan kedua anaknya, meski mantan suaminya juga mau membantu sebagian biaya hidup anak-anak jika diminta. Sebagai bidan, Tata bekerja di Rumah Sakit Mitra Sehat di Gamping, Sleman. Selain itu, kabarnya dia juga punya pekerjaan sampingan sebagai admin di sebuah toko online. Tentunya Tata sibuk sekali, sebab itu dia titipkan si sulung untuk diasuh ibunya yang tinggal di Palembang. Sedangkan si bungsu Faiza sejak 2018 tinggal bersama Tata di rumah sewaan di perumahan Manggala Asri 3, Tirtowadi, Melati, Sleman. Faiza mengalami kondisi keterlambatan motorik, juga kesulitan berbicara. Setiap bekerja, Tata selalu membawa Faiza dan menitipkannya pada seorang pengasuh tak jauh dari tempat kerjanya di Rumah Sakit Mitra Sehat Gamping. Usai jam kerja, Tata akan menjemput Faiza dan bersama mereka pulang. Meski pernah gagal berumah tangga, Tata tidak menutup hati pada pria. Jika menemukan pria idaman yang cocok dan mencintai anak-anaknya, dia ingin menikah lagi. Dan keinginan itu terwujud tanpa disangka-sangka pada November 2021. Tata menemukan sang pria idaman. Saat itu pandemi COVID tengah melanda. Para tenaga kesehatan dikerahkan untuk membantu melakukan swab terhadap masyarakat. Termasuk Tata mendapat tugas sebagai petugas swab di Hotel UNY milik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sanalah Tata berkenalan dengan sesama nakes lainnya yang juga bertugas sebagai petugas swab. Namanya Doni Kristiawan Eko Wahyudi, status duda cerai asal Rembang, kelahiran Januari 1990, lebih muda 6 bulan dari Tata. Sejak awal berkenalan, Tata dan Doni langsung cocok. Doni pria yang menyenangkan, penuh perhatian. Kemana-mana dia selalu mengendarai mobil Mitsubishi Lancer berwarna kuning. Tata dan Doni jatuh cinta dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Bisa dikatakan hubungan mereka sangat ekspres. Seminggu setelah berkenalan, Tata mempertemukan Doni dengan anaknya Faiza. Doni sangat sayang dan perhatian pada Faiza. Betapa bahagia Tata tentunya. Sekitar sebulan kemudian pada Desember 2021, Doni mendatangi orang tua Tata untuk melamar. Orang tua Tata terkesan pada Doni yang baik dan perhatian, tidak hanya pada Tata tapi juga pada anak-anak Tata, terutama Faiza yang mengalami kondisi tertentu. Kepada orang tua Tata, Doni mengatakan agar nantinya acara pernikahan dilakukan secara sederhana saja. Demikianlah sejak saat itu, Doni resmi jadi tunangan atau calon suami Tata. Tapi ada yang menjadi perhatian khusus Doni. Setiap hari dia lihat Tata sibuk bekerja dan Faiza dititipkan kepada seseorang. Doni khawatir pengasuh itu tidak kompeten sebab Faiza yang mengalami keterlambatan motorik dan berbicara membutuhkan perhatian khusus. Sebagai nakes berpengalaman, Doni menyarankan pada Tata agar Faiza diterapi di RSUP Sarjito Jogja tempat Doni bekerja. Untuk memudahkan terapi, Doni menawarkan agar Faiza tinggal bersamanya di kosan di kawasan Kaliurang, Jogja. Tata menyambut baik usulan itu. Dia senang sekali calon suaminya Doni begitu perhatian pada Faiza. Rencananya 2 minggu Faiza akan menjalani terapi di rumah sakit dan tinggal di kosan Doni. Namun belum lagi 2 minggu, Doni bilang dirinya berhenti bekerja di Rumah Sakit Sarjito, Jogja dan akan pindah bekerja di sebuah rumah sakit di Rembang. Karena Tata sibuk bekerja dan tidak bisa mengurus terapi Faiza, maka atas seizin Tata, Doni membawa Faiza tinggal bersamanya di Rembang untuk melanjutkan terapi. Demikianlah pada 12 Desember 2021, Doni dan Faiza pindah ke Rembang. Dan di sanalah jadi awal neraka bagi Faiza. Begini ceritanya. Doni bohong besar. Dia bukan duda cerai. Dia masih beristri dan sang istri baik-baik dan sehat-sehat saja.
Sebenarnya sudah sejak lama Doni suka berbohong. Hidupnya selalu penuh masalah. Menurut teman-teman sekolahnya, dari dulu Doni kerap terjerat hutang. Selulus kuliah, Doni sempat jadi debt collector di sebuah lembaga keuangan di Kudus. Setelah itu dia jadi tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit di Purwokerto, Jogja, Semarang, dan Rembang. Istri sah Doni bernama Dwi, seorang guru di salah satu madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Lasem, Rembang. Anak mereka perempuan bernama Akila. Meski Doni kemana-mana sering naik mobil Mitsubishi Lancer, tapi sebenarnya sang istri Dwi lah yang lebih banyak membiayai kehidupan Doni, termasuk membeli mobil Lancer itu yang merupakan milik sang istri. Mereka mengontrak rumah sederhana di Dusun Barik, Desa Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Dan ke rumah itulah Doni membawa Faiza untuk tinggal bersamanya. Tentu saja sang istri Dwi terkejut. Anak siapa itu? Doni mengatakan Faiza adalah cucu mbah yang dirawatnya di Rumah Sakit Sarjito, Jogja. Saya dititipi mbah merawat Faiza. Melihat kondisi Faiza yang punya keterbatasan motorik, Dwi khawatir. Apa nggak repot mengurusnya? Doni bilang tidak, saya yang akan bertanggung jawab mengurusnya. Sebenarnya selama ini, apakah Faiza menjalani terapi seperti yang dikatakan Doni pada Tata? Tidak, semua itu bohong. Selama Faiza tinggal dengan Doni di kosan di Jogja dan rumah di Rembang, tidak sekalipun Faiza menjalani terapi. Meski begitu, ongkos terapi dan biaya hidup Faiza terus diberikan Tata dan masuk kantong Doni. Faiza yang berusia 4 tahun memiliki banyak keterbatasan. Selain sulit berbicara, dia juga kerap buang air besar dan air kecil sembarangan. Dan hal itu sering membuat Doni marah. Terbukti baru saja 3 hari Faiza tinggal di Rembang, Doni sudah menganiaya Faiza dengan memukul kaki dan perut bocah itu ketika Faiza kencing di karpet. Selanjutnya pada 17 Desember ketika Faiza kembali kencing di celana sambil berjalan, lagi-lagi Doni meledak dan menonjok alat vital Faiza. Pada 20 Desember, Doni kembali mengamuk saat Faiza kencing di celana. Lagi-lagi dia tonjok alat vital Faiza. Akibatnya fatal, alat vital terluka dan berdarah. Bocah itu berteriak kesakitan. Doni segera merawat luka Faiza dengan memberi betadin dan membungkusnya dengan kasa. Tapi luka tak kunjung membaik sehingga pada pukul 8 malam, Doni membawa Faiza ke Rumah Sakit Bina Bakti Rembang. Kepada dokter, Doni berbohong dan mengatakan Faiza jatuh dari tempat tidur hingga terluka. Karena luka cukup parah, maka harus dijahit. Faiza pun menjalani rawat inap selama 3 hari. Setelah sembuh, Doni membawa Faiza kembali ke rumah di Rembang. Tak terasa waktu terus bergulir. Sudah memasuki tahun 2022 dan Faiza masih tinggal di rumah Doni di Rembang. Tapi tidak ada yang berubah. Doni tetap saja melakukan penganiayaan. Pada akhir Januari 2022, Faiza buang air besar di garasi. Akibatnya mudah ditebak, Doni marah dan memukul kaki Faiza dengan gagang sapu. Bulan berikutnya, Februari, Doni yang semakin jengkel karena Faiza terus-menerus buang air sembarangan, memutuskan mengurung bocah itu di kamar mandi dan membenturkan kepalanya ke dinding. Selama 3 hari, dari pukul 6:30 pagi hingga pukul 8 malam, saat dirinya pergi bekerja, Doni menyekap Faiza di kamar mandi. Barulah setelah pulang kerja, dia keluarkan bocah itu dan menyuruhnya tidur di depan kulkas hanya beralaskan karpet. Nah, pada hari ketiga, 18 Februari 2022, saat dia keluarkan Faiza dari kamar mandi, dia lihat perut sang bocah menggembung. Doni kemudian memberinya obat dan makan. Sekitar pukul 10 malam, kondisi tidak membaik dan Faiza merintih terus, perutnya sakit. Doni kembali memberi obat dan menyuruh Faiza tidur di ruang belakang. Paginya, Faiza tidak sembuh juga, malah bertambah lemas, sehingga Doni memberi lagi obat dan sarapan. Setelah itu, Doni berangkat kerja. Namun sekitar pukul 10 pagi, Doni yang berada di tempat kerjanya mendapat telepon dari istrinya Dwi. Faiza sakit, katanya panik. Doni bergegas pulang dan melihat perut Faiza semakin besar. Bocah itu tidak sadarkan diri. Meski Doni melakukan pertolongan pertama, resusitasi jantung paru dan memberinya oksigen, Faiza tidak bangun lagi. Bocah itu meninggal sekitar pukul 2 siang.
Doni panik. Dia selimuti jasad Faiza lalu berpikir-pikir hingga malam. Apa yang harus dilakukannya? Dia kemudian menyiapkan mobil. Jenazah Faiza akan saya kembalikan kepada keluarganya di Jogja, kata Doni pada sang istri Dwi. Tapi kenyataannya Doni yang membawa jasad Faiza dengan mobil Lancer malah membuka Google Map dan mencari lokasi sepi untuk membuang jasad Faiza. Dia mengemudikan mobil dan berhenti di jembatan tol Semarang-Bawen kilometer 425 di wilayah Banyumanik, Kota Semarang. Dia cium Faiza dan minta maaf, lalu melempar jasad dari atas jembatan tol ke semak-semak dan pepohonan yang berada di bawah. Setelah itu, Doni langsung menuju Jogja untuk mengunjungi Tata. Dia tiba pukul 7 pagi, seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika Tata menanyakan kabar Faiza, Doni menjawab, Faiza di Rembang baik-baik saja. Sekitar pukul 2 siang, Doni kembali ke Rembang dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Sekitar 2 minggu kemudian, 3 Maret 2022, Tata menghubungi Doni dan menanyakan kabar Faiza. Saya mau video call dengan Faiza. Doni yang gelagapan langsung menolak dengan alasan, saya sedang flu, gak bisa dekat-dekat dengan Faiza, nanti dia ketularan. 2 hari kemudian pada 5 Maret, Tata yang semakin tidak sabar karena tak bisa juga bicara dengan Faiza, kembali menghubungi Doni lewat chat WA. Besok saya mau ke Semarang, sekalian mau mampir ke tempatmu untuk bertemu Faiza. Astaga, Doni panik. Bagaimana ini? Faiza sudah meninggal dan dibuangnya ke bawah jembatan tol. Apa yang harus dilakukannya agar Tata tidak curiga? Yang pasti hal pertama yang harus dilakukannya adalah menjemput Tata ke Semarang. Demikianlah esok sore Minggu 6 Maret 2022 dengan mengendarai mobil Mitsubishi Lancer kuning kesayangannya, Doni berangkat dari Rembang menuju Semarang. Dia berjanji pada Tata untuk nanti membawa wanita itu ke Rembang menemui Faiza. Sekitar pukul 9 malam, Doni menerima pesan WA dari Tata yang sudah tiba di Terminal Sukun, Semarang. Doni pun menjemput Tata dan mereka langsung check-in di sebuah motel yang kamarnya memiliki garasi mobil. Setelah memarkir mobil di garasi, Doni dan Tata masuk ke kamar 203. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Mereka bergantian mandi, lantas mengobrol dan bercanda. Sudah memasuki Senin, 7 Maret pukul 1:30 pagi. Keduanya berhubungan intim. Usai berhubungan, Doni melihat sehelai kertas di bawah tempat tidur bertuliskan huruf Arab yang mengelilingi namanya Doni. Kamu mengguna-guna aku ya? Tanya Doni yang curiga pada Tata. Saya bukan orang musyrik, bantah Tata. Lalu ini apa? Tanya Doni sambil menunjukkan kertas itu. Tata yang jengkel menjawab, kamu itu seharusnya bersyukur aku mau sama kamu, padahal yang suka sama aku banyak. Ada PNS Kulon Progo, lebih mapan, lebih perhatian. Tapi aku milih kamu meski pekerjaanmu gak jelas. Doni mencoba mencekik leher Tata. Tata langsung menepis. Kamu mau bunuh aku ya? Enggak, bercanda kok, jawab Doni. Kemudian Tata berkata, besok beneran ya ketemu Faiza? Iya, jawab Doni. Jangan iya aja, besok pokoknya beneran ketemu Faiza, tegas Tata. Doni terdiam. Dia takut rahasianya akan terbongkar. Faiza telah meninggal dan berakhir di bawah kolong jalan tol. Saat itu juga Doni langsung mencekik Tata. Wanita itu meronta-ronta. Doni semakin beringas. Dia jerat leher Tata dengan kain kerudung Tata hingga wanita itu tewas. Segera Doni membungkus jasad Tata dengan kain sarung lantas memasukkannya ke jok belakang mobil Lancer. Sekitar pukul 9:30 pagi, Doni meninggalkan motel dengan mobil bersama jasad Tata. Doni sempat kebingungan kemana dia akan membawa jasad. Akhirnya, dia memutuskan membuang jasad Tata di lokasi yang sama dengan Faiza. Demikianlah usai melempar jasad Tata dari atas jembatan tol Semarang-Bawen kilometer 425, Doni kembali ke Rembang. Kurang lebih seminggu kemudian pada Minggu 13 Maret 2022, seorang warga yang sedang mencari rumput untuk makanan ternak menemukan sesosok mayat wanita dibungkus sarung di bawah jalan atau jembatan tol. Penemuan mengerikan itu segera dilaporkan pada polisi. Jasad sudah membusuk sebagian. Polisi menyebarkan penemuan itu di sosmed kepada masyarakat dan menyampaikan ciri-ciri jasad, termasuk pakaian dan perhiasan yang dikenakan.
Sementara itu Henry, adik Tata, bertanya-tanya di mana sang kakak berada. Terakhir bulan Februari 2022 dia masih bisa mengontak sang kakak. Tapi pada 10 Maret Henry tidak lagi bisa menghubungi Tata. Khawatir, dia pun mendatangi rumah sewaan Tata di Sleman. Tapi Tata tidak ada di sana. Henry lalu menanyai saudara-saudara lainnya, tapi tak seorang pun tahu keberadaan Tata. Pada 15 Maret 2022, Henry mendapat kabar dari seorang saudara tentang penemuan jasad wanita berjilbab. Mungkinkah itu Tata yang tidak bisa dihubungi dan keberadaannya tidak diketahui? Henry segera mendatangi Polda Jawa Tengah untuk menanyakan jasad itu. Pihak kepolisian memperlihatkan foto jilbab dan anting yang ditemukan pada jasad. Terlebih dulu Henry memastikan hal itu kepada orang tuanya yang kemudian membenarkan jilbab dan perhiasan anting itu adalah milik Tata. Ketika polisi bertanya lebih lanjut tentang latar belakang Tata dan orang terdekatnya, Henry mengatakan Tata memiliki tunangan bernama Doni asal Rembang. Henry juga mengatakan Faiza, anak bungsu Tata yang dititipkan pada Doni, tidak diketahui pasti keberadaannya. Sementara itu, polisi yang terus melakukan investigasi 3 hari setelah penemuan jasad Tata pada 16 Maret menemukan kerangka anak-anak tak jauh dari lokasi penemuan jasad Tata sekitar 50 meter. Hasil tes DNA kemudian menunjukkan kerangka tersebut adalah Faiza, anak kandung Tata. Kuat dugaan Tata dan Faiza telah dibunuh dan kecurigaan langsung tertuju pada tunangan Tata yakni Doni. Polisi pun mulai membuntuti Doni dan sungguh kebetulan Doni yang tahu jasad kedua korbannya telah ditemukan dengan berlagak inosen mendatangi Polda Jawa Tengah untuk melaporkan hilangnya sang tunangan Tata dan anaknya Faiza. Polisi langsung menginterogasi pria itu. Akhirnya dia mengaku telah membuang jasad Faiza di bawah jembatan tol, lalu karena takut perbuatannya diketahui Tata, dia bunuh Tata dengan cara menjerat leher wanita malang itu dengan kerudung sebelum membuangnya di lokasi yang sama dengan Faiza. Kabar tersebut tentu saja mengejutkan keluarga Tata. Selama ini mereka menganggap Doni pria baik, penuh perhatian. Orang tua Tata menganggap Doni merupakan calon menantu idaman. Tata dan Faiza dimakamkan di satu liang lahat di kawasan Sendang Sari, Sleman. Ibunda Tata yang tidak kuasa menahan kesedihan, pingsan saat menghadiri pemakaman. Keluarga Tata menuntut agar Doni yang sangat keji telah membunuh anak dan ibu dihukum mati. Apakah keinginan mereka akan terkabul? Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Semarang. Duduk sebagai terdakwa Doni Kristiawan Eko Wahyudi. Dwi, istri Doni, bersaksi di persidangan. Dia membenarkan selama ini Faiza tinggal bersama dirinya, Doni, dan anak mereka Akila di rumah sewaan di Rembang. Dwi percaya ketika Doni bilang Faiza adalah anak pasiennya di Jogja yang dititipkan untuk diasuh. Awalnya Faiza tidur satu kamar dengan mereka, tapi karena Faiza sering buang air besar dan ngompol di kasur, maka bocah itu dipindahkan tidur di ruang makan dengan beralas karpet dan disediakan bantal serta selimut. Terkadang Faiza tidur ditemani Doni, terkadang tidur sendirian. Menurut Dwi, Faiza terlihat normal, hanya saja kurang dalam berbicara dan berkomunikasi. Dwi juga mengatakan dia tidak pernah melihat Doni melakukan terapi pada Faiza. Di persidangan, Dwi mengaku berkali-kali melihat Doni menganiaya Faiza yang kerap buang air besar dan air kecil sembarangan. Dia juga melihat saat Doni memukul dan menendang alat vital Faiza. Jika Faiza menangis dan menjerit saat dianiaya, maka Doni semakin beringas. Dwi pernah melarang Doni agar tidak menganiaya Faiza, tapi Doni marah dan mengancam akan menceraikan Dwi sehingga Dwi ketakutan. Akibat penganiayaan itu, pada Desember 2021, alat vital Faiza terluka dan dia harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Menurut Dwi, dia pernah minta Doni mengantarkan saja Faiza pulang ke keluarganya di Jogja, tapi Doni menolak. Pada 19 Februari 2022, setelah Faiza disekap Doni di kamar mandi tanpa diberi makan, Dwi melihat perut bocah itu membesar dan dia terbaring tidak bernafas. Dwi kemudian mengambil tabung oksigen dan memompanya ke mulut Faiza, tapi tidak berhasil. Faiza tetap diam. Dwi yang panik kemudian memberitahu hal itu kepada Doni yang sedang berada di tempat kerja agar segera pulang. Setelah kemudian diketahui Faiza telah meninggal, Dwi ingin memberitahu hal itu kepada tetangga dan ketua RT.
namun Doni melarang. Nanti ribet. Malamnya, Doni memasukkan jasad Faiza ke dalam mobil dan mengatakan akan mengembalikan ke keluarga Faiza di Jogja. Saya ikut, kata Dwi saat itu, tapi Doni melarang. Setelah Doni ditangkap, barulah Dwi tahu dari polisi bahwa selama ini Doni telah menjalin asmara dengan Tata dan Faiza sebenarnya merupakan anak kandung Tata. Keluarga Tata yakni sang adik Henry dan ayah Heru juga turut bersaksi di persidangan. Menurut mereka, Faiza adalah anak yang sehat dan lincah, hanya mengalami keterlambatan berbicara. Mereka membenarkan Doni sudah melamar Tata, dan selama ini mereka menganggap Doni adalah pria yang baik. Di persidangan, Doni mengaku dia pura-pura merawat dan perhatian pada Faiza hanya untuk mengambil hati Tata dan orang tua Tata. Selain itu, dia juga menikmati uang dan sembako yang diberikan kepadanya untuk merawat Faiza. Eni, ibu kandung bidan Tata, pernah memberi Doni uang 2 juta dan beras saat bertemu. Di persidangan, Doni menangis. Dia mengaku menyesal telah membunuh Tata dan tega membuang jasad Tata dan anaknya Faiza. Saya sangat menyesal yang mulia, katanya kepada hakim seraya terisak. Menurut Doni, saat berada di motel di Semarang, karena Tata terus-menerus mendesak untuk bertemu Faiza, Doni menjadi takut dan panik sehingga menjerat leher Tata hingga tewas. Doni mengaku dia juga marah dan cemburu ketika Tata membanding-bandingkan dirinya dengan pria lain yang dianggap lebih hebat dari dirinya. Ketika hakim menanyakan mengapa Doni membuang jasad Tata, pria itu menjawab, supaya dia bisa bersama dengan anaknya. Usai membunuh, Doni membawa barang-barang Tata antara lain dompet dan tas, sedangkan uang Tata sudah dipakai untuk membayar sewa kamar motel. Doni mengatakan dia hanya membunuh Tata, tapi tidak membunuh Faiza. Menurutnya bocah itu meninggal karena sakit lambung. Namun Doni juga membenarkan dia pernah menganiaya Faiza karena jengkel anak itu sering buang air sembarangan, meski dia tahu Faiza memiliki keterbatasan. Gara-gara dia saya sering bertengkar dengan istri. Karena jengkel, saya pukuli dia dengan tangan kosong. Hakim yang tidak habis pikir kemudian bertanya lagi, jika sudah tidak sanggup merawatnya, mengapa kamu tidak mengembalikan kepada ibunya? Doni menjawab, karena ibunya sibuk bekerja. Setelah Faiza meninggal, menurut Doni, dia berencana mengantarkan jasad ke Jogja kepada Tata. Namun di tengah perjalanan dia membatalkan niat itu dan memutuskan membuang jasad di jembatan tol. Setelah membuang jasad, saya langsung ke Jogja mau ketemu Tata. Niatnya mau ngomong Faiza meninggal, tapi saya tidak berani. Setelah melewati serangkaian persidangan, majelis hakim akhirnya menyatakan Doni Kristiawan Eko Wahyudi terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Dirinya divonis penjara seumur hidup. Sementara itu kepada wartawan, Dwi istri Doni yang kemudian minta cerai mengatakan dirinya merasa ikut jadi korban. Dia merasa tertampar, dilukai saat tahu Doni selama ini ternyata berhubungan dengan Tata hingga bertunangan dan akhirnya membunuh Tata. Ada korban, anak dan ibu. Memang biadablah, sadis. Cuma lihatlah saya ini. Saya juga korban. Saya nggak tahu apapun. Saya juga merawat Faiza. Makanya setelah saya didatangi polisi, diberitahu ternyata suami saya begini-begini, mending saya dijotos, berdarah atau mati, daripada perasaan saya dilukai. Di tahanan kepada wartawan, Doni mengakui dirinya sempat dihantui kedua korban. Dia melihat sosok Faiza berdiri di pojok sel tahanan minta digendong, sedangkan sosok Tata terisak menangis. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.